Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas permasalahan percintaan, perselingkuhan, dan juga seputar permasalahan rumah tangga lainnya. Pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai gerak tubuh ketika seorang pasangan sedang berbohong atau istri berbohong, anggap saja begitu. Nah, namun ini tentunya sudah dilakukan beberapa penelitian non-profit tentunya. Sebagai tanda yang pertama, biasanya dia melakukan gerakan tangan, kemudian lirikan mata atau gerak bola mata, kemudian gerakan kepala dilakukan jauh lebih sering dibanding anggota badan lainnya. Ini sebagai ciri awal ya. Artinya mungkin itu adalah untuk mengalihkan perhatian dan merupakan bentuk ekspresi seakan-akan bahwa dia betul-betul bicara apa adanya. Ini sebagai tanda awal. Tanda yang berikutnya, tanda yang kedua, ini makin jelas. Biasanya seseorang ketika sedang berbohong itu lebih banyak menggunakan kata begitu ya. Nah ini biasanya gampang sekali ya, ketika dia sudah mulai, artinya dia selalu berpikir kemana arah ia akan bicara agar pasangan bicaranya terlihat mempercayainya. Ini sebagai kata ya, panjang ini lebih sering dia pakai. Artinya di sini memang dia berusaha berpikir keras sebetulnya, tapi karena apa yang dia sampaikan dengan apa yang ada di dalam hatinya tidak seimbang, maka di sini juga terjadi tersendat, dalam arti bagaimana dia berpikir selanjutnya untuk menutupi kebohongannya. Lalu kemudian yang ketiga, dia lebih suka menggunakan kata dia ya. Jadi dia menghindari kata saya atau aku ya. Sekali lagi, dia menghindari kata saya atau aku. Hal ini sebetulnya adalah untuk mengalihkan perhatian ya, bahwa seakan-akan dia berusaha bahwa yang melakukan itu adalah orang lain, padahal ini semata-mata hanya untuk menutupi kebohongan dirinya. Artinya ketika didesak mencari alasan bahwa seakan-akan itu memang tidak terjadi padanya, tapi terjadi pada orang lain. Nah ini sebetulnya sedikit memprihatinkan ketika seseorang sudah berbohong sejauh ini. Lalu keempat, ini adalah hal yang paling mudah diperhatikan. Di sini ketika seseorang sedang berbohong, ya entah itu siapa, itu melakukan gerakan tangan ini lebih banyak 40% ya. Sementara yang jujur ya, itu hanya melakukan gerakan tangan sekitar 25%. Lalu apakah ini sudah melalui penelitian? Sudah tentunya, yaitu penelitian non-profit. Nah, ini juga memang bukan hal yang memang ini adalah merupakan hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi untuk bagaimana mengetahui seseorang berbohong? Karena di sini saya berpikir bahwa siapapun yang dibohongi itu pasti akan merasakan hati yang kurang nyaman. Maka dari itu, ketika Anda kurang nyaman atau siapapun kurang nyaman ketika dibohongi, maka sebaiknya berbuatlah jujur kepada siapapun agar lebih nyaman. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, jika keempat tanda itu betul, maka ada kemungkinan memang orang tersebut bohong 50%. Nah, karena kebohongan yang bisa dideteksi secara ilmiah ya melalui insting itu hanya 50%. Karena kita sebagai manusia biasa, berbeda dengan kita menggunakan alat ya. Kita menggunakan alat, maka ada kemungkinan kebohongan manusia bisa dideteksi sampai 70% atau bahkan lebih ya. Tapi ketika kita menggunakan beberapa penelitian yang memang manual, ini hanya akan menghasilkan 50% kebenaran. Nah, namun ini hanyalah sebagai gambaran belaka dan merupakan bentuk ya pengetahuan buat kita semua agar kita tidak mudah dibohongi orang. Ya, karena ketika kita sudah mudah dibohongi, maka banyak hal yang akan merugi pada diri kita. Maka nggak ada salahnya yuk kita pahami sama-sama. Namun bukan berarti
kita mudah buruk sangka. Tentunya kita juga harus melakukan hal-hal secara nyata untuk melakukan analisis tentang hal tersebut. Jadi kita tidak semata-mata menuduh orang lain bohong, tapi tentunya kita juga harus melakukan beberapa hal atau langkah supaya kita tidak kembali buruk sangka dengan seseorang. Artinya ini hanya sekedar pemahaman ya untuk teman-teman semua. Namun saya yakin Anda adalah orang-orang jujur semuanya ya. Jadi Anda tentunya ketika melihat orang itu berbohong sama Anda itu jauh lebih mudah ya. Karena di sini juga ketika seseorang sudah biasa berbohong, maka dia akan tampak biasa-biasa saja secara sepintas. Namun ketika kita pelajari jauh lebih dalam, tentunya banyak perbedaan. Atau tetap bisa ditemukan perbedaan walaupun sekecil apapun. Artinya karena di sini tidak ada sinkronasi antara hati dan bibir. Jadi tetap ada perbedaan. Tetap bisa diperhatikan atau bisa dibedakan antara orang ini berkata jujur atau sebaliknya. Nah teman-teman, kembali lagi itu hanyalah sekedar pemahaman buat Anda semua. Dan saya yakin Anda tidak termasuk di dalam lingkaran tersebut. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonis bersama Kang Kumis dan terima kasih.